Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanif Abdillah dengan NIM 110122338 dari kelas TTT 4606 ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami yaitu untuk penelitian dari dasar perancangan antena microstrip dengan frekuensi kerja 3700 MHz menggunakan CST Studio Suite. Kita lanjut yang pertama yaitu latar belakang. Untuk perkembangan teknologi nirkabel mendorong kebutuhan antena yang efisien dan ringkas, seperti antena microstrip yang umum digunakan pada jaringan 5G di frekuensi 3700 MHz. Karena antena tunggal memiliki keterbatasan, tugas ini merancang dan menganalisis antena microstrip array menggunakan CST Studio Suite untuk meningkatkan performa antena. Nah, sebelumnya rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana merancang antena microstrip yang dapat beroperasi secara optimal pada frekuensi 3700 MHz menggunakan perangkat lunak CST Studio Suite. Lalu yang kedua yaitu, bagaimana pengaruh konfigurasi antena array 3 elemen dan 5 elemen terhadap peningkatan performa antena dibandingkan dengan antena microstrip tunggal. Lalu yang ketiga yaitu bagaimana karakteristik kinerja antena mikrostrip tunggal pada frekuensi 3700 MHz ditinjau dari parameter seperti return loss, PSWR, gain, dan pola radiasi. Lalu yang keempat, sejauh mana konfigurasi jarak fasa pencatuan pada antena array memengaruhi hasil simulasi dan karakteristik radiasi antena pada frekuensi 3700 MHz. Gitu kan. Yaitu tujuan yang pertama yaitu untuk merancang model antena microstrip yang dapat bekerja secara optimal pada frekuensi 3700 MHz menggunakan perangkat lunak CSD Studio Suite. Dan lalu mengembangkan konfigurasi antena array 3 elemen dan 5 elemen untuk meningkatkan performa antena dari segi gain dan direktivitas. Lalu yang ketiga itu menganalisis karakteristik kinerja pada microstrip tunggal berdasarkan parameter teknis seperti return loss, PSWR, gain, dan pola radiasi. Lalu yang terakhir tujuannya yaitu untuk menganalisis hasil simulasi untuk mengevaluasi performa antena, khususnya pada aspek gain dan karakteristik radiasinya. Itu masuk ke dalam eh apa itu antena microstrip? Antena microstrip adalah jenis antena datar yang banyak digunakan dalam sistem komunikasi modern karena berukuran kecil, ringan, dan mudah diproduksi secara massal. Antena ini terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu ada patch konduktor, substrat dieletrik, dan ground plane. Oke, sebelumnya patch itu adalah merupakan elemen utama yang meradiasikan atau melancarkan gelombang elektromagnetik. Lalu yang kedua ada tadi yang seperti disebutkan yaitu ada substrat. Substrat itu bahan isolator yang memisahkan patch dari ground plane. Dan juga yang terakhir itu ground plane sendiri itu lapisan logam yang berfungsi sebagai referensi listrik antena serta pemantul gelombangnya. Nah, itu berikutnya. Nah, lalu kita dimensi patch antena. Nah, kita sudah melakukan banyak dari perhitungan. Lalu kita akan mendapatkan nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada T, yaitu ketebalan induktor sebesar 0,035. Berikutnya ada ketebalan substrat, yaitu 1,6. Dan frekuensi yang kita gunakan yaitu 3,7 GHz atau 3,7 kali 10 pangkat 9 MHz. Yang ketiga ada yang berikutnya ada WP yaitu lebar patch itu sebesar 24,9 mm. Lalu yang berikutnya ada LP yaitu panjang patch ada 19,09 mm. Berikutnya ada lebar feed line 3,11 mm. Lalu ada panjang feed line yaitu 9,765 mm dan lebar ground plane-nya ada 34,5 mm dan yang terakhir LG yaitu panjang ground plane sebesar 28,69 mm. Eh, Nilai-nilai berikut akan digunakan untuk membuat atau merancang sebuah antena single patch dan juga array tiga elemen dan juga array 5 elemen. Lalu berikutnya ada single patch. Nah, ini berikut merupakan percobaan pertama yaitu single patch.
sebelum optimasi. Untuk sebelum optimasi, kita mendapatkan nilai bahwa return loss-nya yaitu minus 9,132 dan VSWR 2,074. Hal berikut cukup optimal, namun tidak optimal sepenuhnya dikarenakan return loss itu ambang batasnya yaitu minus 10 dB. Dan untuk VSWR itu semakin besar, semakin kecil, semakin mendekati angka 1, maka akan semakin bagus. Lalu berikutnya, berikut merupakan single page ketika sesudah dioptimasi. Kita akan mendapatkan nilai yaitu return loss ya, minus 22,791 desibel. Nah, hal berikut sudah cukup baik karena sudah jauh dari ambang batas minus 10 dB tersebut. Dan untuk VSWR juga kami mendapatkan minus 1,1567 desibel. Lalu untuk polarisasinya, polarisasi lebih besar dari 40 desibel. Hal tersebut dapat dikatakan polarisasi linear. Dan untuk efisiensinya kami juga mendapatkan 52,5% dan bandwidth 163,5 dan gain 3,136 dBi dan direktivitasnya 5,942 desibel dBi. Oke. Kemudian untuk array 3 elemen. Nah, eh, array 3 elemen juga kami mendapatkan nilai untuk return loss-nya yaitu minus 10,83 837,968 desibel dan VSWR-nya 1,8065206 desibel. Nah, hal berikut juga sudah cukup optimal dikarenakan melewati dari minus 10 tersebut dan VSWR-nya juga sudah di bawah dari dua. Dan untuk polarisasi juga didapati lebih besar dari 40 desibel. Hal hal tersebut dikatakan sebagai polarisasi linear juga, seperti single patch sebelumnya. Dan juga untuk mendapat efisiensinya kami mendapatkan 43,6%, bandwidthnya 80,6 desibel, gainnya 5,807 dBi, dan direktivitasnya 9,406 dBi. Lalu yang terakhir yaitu array 5 elemen. Untuk return loss-nya kami juga mendapati lebih dari minus 10 yaitu minus 11,37 desibel. Hal tersebut sudah cukup optimal dan VSWR juga sudah di bawah angka 2, maka hal berikut juga sudah cukup optimal yaitu 1,74 desibel. Lalu untuk polarisasi dari aspek rasio tersebut mendapati 15,88831. Hal tersebut terdapat di antara nilai minus 3 dB hingga minus 40 dB. Hal tersebut bisa termasuk dalam kategori polarisasi elips. Maka kita masukkan ke dalam kategori elips. Lalu efisiensi juga kami mendapat 39,2%. Lalu yang kedua ada bandwidth-nya, yaitu kami mendapati 420 desibel. Dan gain-nya 4,136 dBi dan direktivitasnya yaitu 8,203 dBi. Oke, dari ketiga percobaan tersebut, kami mendapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil simulasi antena mikrochip pada frekuensi 3700 MHz, antena tunggal menunjukkan performa sangat baik dalam mencocokkan impedansi dengan return loss minus 22,79 desibel, VSWR 1,15 dan aksel rasio lebih besar dari 40 dB, yang mengindikasikan polarisasi linear. Meskipun gain dan direktivitas masih sedang, yaitu 3,136 dBi dan 5,942 dBi. Lalu untuk antena array 3 elemen meningkatkan gain dan direktivitas secara signifikan. Meskipun return loss dan VSWR sedikit menurun serta bandwidth relatif sempit, namun masih cukup untuk aplikasi pita sempit. Dan untuk array 5 elemen memberikan bandwidth paling lebar, yaitu 420 MHz, yang sesuai untuk aplikasi pita lebar, dengan frekuensi gain, performa gain, dan direktivitas kompetitif, serta polarisasi elips yang stabil. Oke. Berikut merupakan presentasi saya dari Hanif Abdillah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.